Halo, suaranya hilang ini. Halo, suaranya jelas kedengeran? Kedengeran ini? Terdengar, Pak. Ketua kelas berapa yang sudah hadir? Ibu jelas nih suaraku kedengeran? Ketua kelas telepon yang lainnya yang belum hadir. Niko, oke, selamat pagi semuanya. Kita mulai Recording in progress. lagi kuliah rekayasa fondasi. Jangan lupa absensi ya, Regu. Niko, Ya, baik, Pak. slide saya terlihat ini. Lihat ya. Pagi ini kita akan membahas mengenai dinding menahan tanah. Kita ganti topik dari fondasi dalam ke dinding menahan tanah. Ini adalah materi yang sudah kita pelajari, review kuliah mekanika tanah, kemudian kita lanjutkan dengan fondasi dangkal, terus fondasi dalam, dan hari ini kita akan masuk kepada dinding penahan tanah. Materi dinding penahan tanah ini saya ambil juga dari materi sertifikasi saya di Hati Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia yang topiknya adalah tegangan lateral dan dinding penahan tanah. Kita akan mendapatkan dinding penahan tanah apabila ada beda elevasi. Misalkan ini ada elevasi di kanan, lebih tinggi daripada di sisi kiri, maka dinding kita ini bukan menahan beban vertikal, tetapi
utamanya adalah beban horizontal akibat adanya beda tinggi. Karena itu ini kita sebut dengan dinding penahan tanah. Karena fungsi utamanya adalah adanya beda tinggi. Ini bisa dalam bentuk gravity wall, semi-gravity wall, cantilever wall, atau di sini cantilever diperkuat dengan counterfort. Kita nanti juga akan membahas mengenai turap atau sheet pile. Ini adalah lembar-lembaran seperti ini. Ini kita pakai, kita pancang, juga untuk menahan beban lateral akibat ada beda elevasi. Jadi bukan beban aksial, tetapi kita gunakan ini untuk menahan beban lateral. Ada beda elevasi. Inilah sheet pile kita, atau turap kita, atau dinding menahan tanah kita, yaitu akibat adanya beda elevasi dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Jadi utamanya ini bukan menahan beban vertikal, tapi utamanya adalah beban lateral atau beban horizontal. Ini adalah contoh bridge cut excavation. Ini bore pile. Ini adalah bore pile. Tetapi didesain untuk menerima beban aksial, tetapi untuk menerima beban lateral akibat adanya galian. Jadi dulu seperti ini, kemudian dibuat bore pile, terus dilakukan penggalian. Nah, jadi ini untuk menahan adanya beda elevasi. Kemudian ini dipasang strating. Balok-balok baja ini namanya strat. Ini juga contoh daripada pemakaian strat. Ini tanpa atas. Ini sheet pile kita. Ini sheet pile kita. Yang ini bentuk seperti ini. Ya, ini sheet pile. Kemudian ini balok baja. Ini tampak samping. Di mana ada beda elevasi. Nah, ini sheet pile kita. Ini sheet pile kita. Kemudian di sini ada strating. Balok-balok baja. Ini contoh juga strating pada sheet pile. Ini sheet pile kita. Yang ini. Ini tuh sheet pile kita yang dipancang. Seperti ini. Kemudian ada strating sana. Balok baja. Ini ada dua lapis balok baja. Strat di sini, kemudian strat di sini. Ini contoh di underpass. Kalau lewat jalan ada underpass nih di Jakarta banyak. Maka inilah sheet pile kita atau turap. Kita pancang. Kemudian di atasnya ada strating seperti ini. Kalau kita punya sheet pile, ini disebutnya turap, ini ada berbagai model. Di antaranya adalah cantilever. Bentar ya. Jadi kalau kita punya
Turap ini yang pertama adalah model cantilever. Ya. Ini cantilever. Kemudian ada beda tinggi antara kiri dengan kanan. Nah, turap kita itu memikul bukan beban aksial, vertikal, tapi beban lateral. Kalau kita punya cantilever seperti ini, maka tegangan horizontal ini adalah proporsional dengan kedalaman. Besarnya adalah gamma kali H, tegangan vertikal dikalikan KA untuk mendapatkan tegangan horizontalnya. Jadi kalau tingginya beda tinggi ini H, maka tegangan di sini adalah gamma kali H kali KA. Jadi berat jenis tanah kalikan tinggi dikalikan tegangan aktif. Ini tegangan. Kemudian luas segitiga ini akan menghasilkan gaya. Besarnya adalah tegangan ini, gamma HKA dikalikan H dikalikan setengah. Atau luas segitiga ini. Jadi gayanya proporsional dengan H kuadrat. Kemudian gaya ini akan menghasilkan momen. Besarnya adalah 1/6. Adalah gaya ini kalikan ini 1/3. Tinggi. Nah ini kalikan 1/3. Ketemunya adalah 1/6 gamma KA kali H pangkat 3. Jadi momen itu pangkat 3 ini. Pangkat 3 galian ini momennya. Ulangi lagi. Tegangan proporsional dengan beda elevasi. Kemudian gayanya kuadrat ini momennya adalah pangkat 3. Nah, jadi momen itu pangkat 3 galian. Kalau galiannya sudah dalam, maka momennya tidak mampu lagi memikul. Momennya tidak lagi cantilever mampu memikul, maka kita beri tumpuan di sini. Bisa satu tumpuan. Kalau ternyata momen ini masih besar, kita tambah lagi tumpuan. Kita tambah lagi tumpuan. Nah, inilah konsep dasar daripada turap atau dinding penahan tanah. Tumpuan ini, kalau semula begini, momennya 1/6 gamma KA kali H pangkat 3, ini dengan adanya ini maka akan jadi balok di atas tumpuan-tumpuan. Ini balok di atas 2 tumpuan. Sekarang balok, ini cantilever, balok di atas 2 tumpuan, balok di atas 3 tumpuan, 1, 2, 3, kemudian 4 tumpuan, 1, 2, 3, 4. Ini momennya akan lebih kecil. Nah, tumpuan ini dari mana? Tumpuan ini, kalau kita lihat ya, balik lagi. Jadi, gaya aktif ini ditahan oleh dinding kita. Siapa yang memegang dinding? Di bawah ditahan oleh tanah. Kemudian di atas kita beri tumpuan. Tumpuan itu bisa berupa strat atau bisa berupa anchor. Anchor ini nanti bisa kita, belakangnya kita beri yang namanya deadman. Kalau kurang, bisa kita tambah lagi. Nah, jadi kalau momennya besar, kita tambah lagi anchor-anchor di sini. Jadi prinsipnya, tegangan lateral dari tanah ini, kalau masih dia akan ditahan oleh dinding kita, siapa yang menahan dinding? Tanah di sini. Kalau momennya nanti besar, maka nggak bisa lagi cantilever, harus ada tumpuan di atas. Tumpuan ini bisa dari ground anchor. Kalau momennya masih besar, tambah lagi tumpuan. Tambah lagi tumpuan, sampai momen ini yang terjadi mampu dipikul oleh dinding penahan tanah kita.
aplikasi seed pile atau turap itu bisa di sungai atau di darat, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh pemakaian seed pile atau turap. Ini turap kita, ada beda tinggi, di sini tinggi, di sini rendah. Ini maunya dipakai di sungai atau laut untuk dermaga. Ini air, ini kapal merapat nanti, merapat ke sini. Ini ada beda tinggi, ini di laut, ini di darat. Nah, yang memikul gaya lateral itu adalah seed pile kita. Kemudian seed pile ini dipegang tanah, di atasnya ada tumpuan. Tumpuan apa? Tumpuan ini ditahan oleh anchor. Anchor itu nanti menahan seed pile di belakang. Ini contoh yang lainnya. Ini seed pile kita. Elevasi dasar sungai atau dasar laut, elevasi di daratnya, ada tegangan aktif, ditahan oleh seed pile, di bawah oleh tanah di sini, di atas tumpuan. Tumpuan ditumpu anchor, siapa yang nunggu anchor? Seed pile di belakang. Kita juga bisa menggunakan tumpuan ini, bukan dari anchor, tapi menggunakan tiang miring. Tiang miring ini bisa memberi tahanan ya, ke arah sana. Seperti ini. Jadi gaya anchor ini sama dengan gantinya yang gaya horizontal ini. Kalau tadi dari anchor, maka gaya horizontal ini bisa didapat dari tiang miring. Tiang miring ini bisa di belakang, bisa di depan. Tiang ini di depan, maka ini memberi gaya ke sana, dipisah ke dalam, satu ke sana, satu ke sini. Nah, inilah yang menahan. Jadi seakan-akan seed pile kita ini ditumpu tanah di sini, ditumpu oleh anchor, oleh tiang miring di depan ini. Jadi seakan balok di atas dua tumpuan. Ini adalah contoh tipikal dermaga di Indonesia. Contohnya di Semarang. Ini nanti, ini seperti ini. Ini tiang kita, ini seed pile kita. Kemudian beda tinggi. Di darat, ini di laut, ini untuk menahan tiang kita. Nah, tiang ini yang menahan horizontal tidak digunakan ground anchor, tetapi gunakan tiang miring. Jadi ini seed pile kita itu memberikan perlawanan ke sana dan ke sini. Nah, inilah ganti daripada ground anchor. Ini sudah ada di sini. Ini seed pile kita. Nah, ini tiang miringnya ini. Ini tiang miring. Ini seed pile kita. Bisa juga dua seed pile, kemudian ditahan di sini. Anchor di atas. Atau cover dam. Nah, sekarang bagaimana tipikal konstruksi dinding menahan tanah untuk basement di Jakarta? Kita akan masuk ke bangunan gedung di Jakarta. Ini ada tipikal daripada dinding untuk basement di Jakarta. Pertama, pada saat galian, itu menggunakan soil nailing. Bagaimana kita membuat dinding basementnya? Agar bisa ngecor basement, maka perlu galian. Agar galian berdiri ini, maka digunakan yang namanya soil nailing. Prinsipnya adalah ini tanah
mula-mula, kemudian digali. Kira-kira 2-3 meter. Setelah digali, dibor horizontal. Setelah dibor horizontal, dimasukkan tulangan. Tulangan dan beton. Nah, dicor di sini. Habis itu, pasang dinding di luar. Nah, satu selesai. Jadi, setelah digali, pasang tulangan atau niling, grot beton, terus dipasang di sini, dinding. Turun lagi berikutnya, buat lagi niling, pasang dinding. Turun lagi berikutnya, pasang niling, buat dinding. Nah, ini kalau jadi nanti seperti ini. Ini adalah niling atau paku, ini adalah dinding kita. Ini contohnya, ini di Jalan Jenderal Sudirman. Ini galian ini. Aslinya ini tanah berada di Elvas ini, kemudian digali. Kemudian dilakukan pemboran masuk ke dalam tanah. Ini alat bornya. Ini digali awalnya elevasi di sini, kemudian digali di sini. Ini kelihatan lubang-lubang bor. Ya, dibor. Nah, jadi dasar awalnya seperti ini, kemudian digali di sini, ya. Habis itu dibor. Ini kelihatan lubang-lubangnya. Setelah itu, ini pada waktu ngebor, ini alat bornya ini, ngebor horizontal ke sana. Setelah itu dimasukkan tulangan. Ini tulangannya. Terus dimasukkan ke dalam lubang ini. Setelah itu dibersihkan, kemudian diinjeksi grot semen mengisi lubang ini. Baru kemudian disambung dengan dinding. Ini tulangan di dinding, jadi diikat. Ini nanti dengan dinding. Ini ada tulangannya, nanti diikat dengan dinding. Ada plat, ini yang ikat, plat baja. Nah, inilah dinding kita, ini tulangan di dinding. Kemudian diberi cocoran beton. Nah, ini maka modelnya seperti ini. Ini niling kita. Di tengahnya adalah tulangan. Kemudian digrot. Setelah itu, ini sambungkan dengan dinding. Nah, ini dikunci. Ini kelihatan ya. Ini setelah jadi nih. Dari gali bertahap. Ini sampai 21 meter. Galian ini. Setelah gali, kita punya galian baru bisa bekerja di sini. Kemudian, konsep dasar daripada sheet pile. Adalah sheet pile ini menahan gaya lateral, tegangan aktif yang mendorong ke sana. Nah, siapa yang menahan dorongan ini, tegangan aktif ini siapa yang menahan? Yang menahan adalah
Niko, lihat slide saya, Niko. Nah, ini konsep dasar daripada turap atau dinding menahan tanah. Ini turap kita. Turap ini menahan tegangan aktif. Ini tegangan aktif. Siapa yang memegang? Turap ini adalah balok beam elemen. Yang bukan adalah tanah di bawah. Sama ada tumpuan-tumpuan di sini. Jadi yang menahan turap ini adalah tanah di sini dan tumpuan di sini. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini ada balok, di atas banyak tumpuan. Pertama ini tumpuan tanahnya. Kemudian di sini juga ada tumpuan-tumpuan. Ini bebannya adalah beban lateral daripada tanah. Ini bisa dari yang panjang. Kalau tinggi daripada beda elevasi ini H, maka kita lihat tegangannya adalah H kali gamma kali Ka. Kemudian gayanya adalah luas segitiga H kuadrat. Kemudian momennya adalah H pangkat 3. Nah, jadi tinggi galian ini kalau sudah besar, momennya besar sekali karena pangkat 3. Karena itu, agar mampu dipukul oleh dinding penahan tanah, harus diberi tumpuan. Lagi cantilever. Bisa 1 tumpuan, bisa 2 tumpuan, bisa 3 tumpuan. Seperti ini. Bisa ini dari anchor, yang ditahan oleh di belakang namanya deadman. Bisa juga ditahan oleh anchor yang ditahan cukup dalam, masuk dalam tanah. Yang menahan apa? Friksi ini. Buat anchor di dalam, kemudian ini friksi yang menahan. Contohnya, ini adalah ground anchor, masuk ke dalam ini. Bisa juga tumpuan ini dari strat. Ini strat ini. Strat adalah ini balok-balok melintang di sini. Jadi beban lateral dari tanah ditahan oleh sheet pile. Yang memegang sheet pile di bawah adalah tanah, kemudian di atas adalah strat ini. Bagaimana tipikal konstruksi basement di Jakarta?
Ini yang paling sering ya. Jadi kalau di Jakarta umumnya basement dilakukan dengan dibuat dulu dindingnya. Setelah dinding selesai dibuat, digali. Terus dipasang ground anchor. Setelah satu lapis selesai, galian lapis kedua. Dibuat ground anchor. Ketiga, buat ground anchor. Seterusnya, nanti sampai bangunan kita bisa melakukan galian bencana. Di Jakarta ini umumnya menggunakan dinding diafragma atau diaphragm wall. Inilah yang umum dilakukan. Pertama kita buat guide wall. Guide wall untuk memudahkan galian ini nanti digali ini. Ini adalah dindingnya ini. Nah, inilah dinding kita. Untuk memudahkan penggalian agar alat galinya nggak lari-lari, maka kita buat saluran, semacam saluran. Disebut guide wall. Setelah itu alat galinya masuk ke sini. Ini alat galinya. Jadi satu sana satu sini nanti masuk kayak mulut buka itu ya. Nah, ngambil tanah di bawah. Ini yang masuk buka ini. Masuk ke dalam guide wall. Ini di sambungan antara panel-panel. Jadi sambungan antar panel itu agar tidak bocor, maka ada namanya di sini water stopper. Sambungan antar panel ini ya. Nah, setelah itu kita masukkan tulangan untuk dinding kita. Ini terlihat sudah dipersiapkan lubang untuk nanti membuat ground anchor. Nah, tulangan ini diangkat. Jadi, kelihatan ini tulangan kita. Ini adalah plat. Ini sudah dipersiapkan. Ya. Pralon. Untuk nanti pakai ngebor. Ini ada ground anchor 1, 2, 3, ada 3 lapis. Nah, setelah itu, ini tulangannya. Terus lubang dibuat, kemudian dimasukkan ke dalam lubang. Ya, tadi lubang sudah dibuat dengan alat gali tadi. Terus tulangan dimasukkan. Setelah itu dicor. Ini pada saat pengecoran. Setelah dinding semuanya jadi, maka dilakukan penggalian secara bertahap horizontal ini. Digali. Kemudian dibor ke sana. Lubang bor tadi sudah dipersiapkan oleh peralon-peralon di dalam tulangan. Bor ke sana. Setelah itu dari lubang dimasukkan ini pre-stress. Kemudian digrout. Jadi pre-stress itu digrout. Jadi mengisi lubang. Habis itu diikat dengan dinding diafragma kita. Di stressing. Jadi dinding diafragma kita menerima stres ini dari ground anchor. Lagi ini pada waktu membuat lubang. Kita masukkan lubang sudah dipersiapkan ini untuk peralon-peralon. Setelah dibuat lubang, dimasukkan alat kabel pre-stress, terus kemudian di-grout di lubangnya. Ini lapis pertama, lapis kedua, nanti lapis ketiga daripada ground anchor. Jadi orang bisa kerja di bawah.
Nah, ini ground anchor-nya. Jadi pas di lapis kedua, itu biasanya, ini ya, ini ground anchor. Nah, ini contohnya juga ground anchor di sini. Ini ground anchor-nya. Ini dibuat panel-panel. Dinding diafragma ini per 6 meter satu panel ini. Ada beberapa tipe yang bisa kita pakai secara konseptual. Ini namanya solder pile. Solder pile itu jaraknya ada rungganya. Akhirnya ini biasanya dipakai untuk kalau airnya masih mengalir. Sehingga tidak terblok, tertahan oleh sheet pile. Ini solder pile. Kemudian yang kedua adalah contiguous pile. Pas nempel. Sambungan ini nempel ini. Nah, yang berikutnya adalah second pile. Itu ada contiguous pile, tapi ya kita lihat, ini contiguous pile, ini second pile, ini overlap. Kalau ini tidak ada overlap, persis bersentuhan. Kalau ini ada rungganya. Nah, jadi di sini ada overlap. Ini dikerjakan dulu, kemudian dipotong oleh alat bor berikutnya. Ini adalah bor pile ini. Ya, ulangi lagi. Ada beberapa tipe untuk turap, tergantung rencana permeabilitasnya. Yang namanya solder pile, antar bor pile ini ada space. Kemudian contiguous pile, pas pada bor pile tidak ada overlap. Persis bersinggungan. Nah, second pile itu memotong yang bor sebelumnya. Jadi ada overlap di sini, maka tidak bocor. Oke. Nah, ini adalah contoh second pile. Ini dulu dibuat. Kemudian setelah ini jadi, saya lakukan sama dengan ngebor bor pile. Sama dengan ngebor bor pile ini. Nah, ini ada overlap. Tidak ada yang rungga. Tidak ada yang rungga. Ini adalah contoh sequence daripada pelaksanaan second pile. Pertama, dibor dulu. Ini namanya primary. Primary itu yang nggak ada tulangan. Primary itu yang ini, yang nggak ada tulangan. Setelah itu, jadi dibor yang secondary yang ada tulangan. Ini kuning ini dipotong ini. Sehingga overlap. Nah, seperti ini. Ini tipikal. Oke. Ini contoh, kita lihat ground anchor ini. 1, 2, 3 ini di Pondok Indah Mall. Metro Kencana yang atas Pondok Indah Mall, yang bawah Metro Kencana. Nah, ini bor-pile-nya. Ini ground anchor-nya. Ground anchor atas, tengah, ground anchor bawah. Ini bor-pile-nya. Nah, ini sama. Ini second pile. Tiang-tiang ini. Ini yang ada tulangannya. Ini tidak, ini ada. Ini digerot ini. Nanti dibuat lubang bor, terus digerot jadi ground anchor ini.
Ini ground anchor. Jadi ada 3 lapis ground anchor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini juga 3 ground anchor. 1, 2, 3. Kita juga bisa menggunakan strut, bukan ground anchor. Nah, ini contohnya strut. Ini contoh strutting. Niko, masih ngikutin ini? Nah, ini adalah contoh strutting. Kita lihat beberapa tipikal ya. Kalau ini strutting, ini galian, ini sheet pile, kemudian ini galian, nah ini strut, balok-balok baja ini. Ini balok-balok baja. Kalau tadi yang menahannya, ini ada ground anchor. Nah, ground anchor itu kalau di Jakarta, kita harus dapat izin dari tetangga. Karena kan kita, propertinya kan kita bor. Nah, kalau kadang diizinkan, kadang tidak. Kalau tidak terpaksa, misalkan kita menggunakan strutting ini. Ini juga strutting, strut. Tuna lateralnya. Ini bagaimana saya mendesain untuk galian di lubang untuk memasukkan alat bor ini di alat bor jack tunnel untuk sudetan Ciliwung. Jadi perlu untuk memasukkan. Nah, ini tampak sampingnya. Ya, ini ada turap. Kemudian ini ada strut banyak ini. Ini tanahnya di sini. Dasarnya. Ini permukaan, ini di sini. Nah, ini tampak atasnya. Ini sheet pile yang gini itu meliuk-liuk sheet pile. Kemudian ini strut. Nah, seperti ini. Ini untuk memasukkan tunnel boring mesin di sini. Alat bornya. Jack pipe, jack tunnelnya ini. Ini sheet pile kita. Kemudian ini ada strut horizontal. Ya. Kemudian ada strut miring. Baru kemudian melakukan checking. Nah, yang berikutnya yang paling banyak dipakai di Jakarta itu adalah menggunakan sekarang ini ground anchor. Kalau masih boleh menggunakan
kita diizinkan oleh tetangga untuk propertiesnya ditembus oleh ground anchor. Namanya bottom up construction, dari bawah ke atas. Contohnya, misalkan ya, ini kita buat dulu dinding diafragma. Setelah itu digali buat ground anchor. Lakukan galian berikutnya, pasang ground anchor. Gali berikutnya, nah inilah yang bekerja, di mana gaya lateral ini bidang tegangan aktifnya, ini adalah bidang keruntuhan aktif. Ditahan oleh sheet pile yang menandah tanah di sini dan ground anchor. Baru kemudian setelah ini, kita ngecor basement. Ada satu lagi yang paling banyak dipakai. Ini adalah top down. Kalau tadi bottom up. Bottom up itu seperti ini. Tanah, pasang sheet pile, kemudian saat dengan ground anchor, gali di sini. Maka ini adalah tanahnya, kemudian di sini mulai ngecor. Basement paling dasar, berikutnya seperti ini. Nah, ini bottom up, itu dari bawah ke atas. Yang paling top down construction. Karena ada banyak kasus kita tidak bisa pakai ground anchor waktu membuat galian. Karena propertinya sudah berdekatan dengan bangunan tetangga. Kadang-kadang ini sudah nempel ini. Dengan gedung tetangga yang dulu juga ada dinding diafragma. Nah ini, kalau sudah nempel dengan bangunan existing, maka kita tidak bisa membuat ground anchor masuk ke sana. Itu digunakan top down. Caranya seperti ini. Ini terlihat ya. Ini pembuatan lantai ngecor dulu, plat di lantai dasar. Inilah ground floor, cor dulu, buat lantai. Kemudian diberi bukaan. Ini sheet pile kita ini, bore pile ini, second pile. Ya, ini bore pile kita. Kelihatan kan ya? Niko, kelihatan Niko ini? Bore pile. Dan ini cap. Ini semua dikelilingi bore pile, second pile. Setelah itu ngecor lantai dasar, tapi diberi bukaan. Ngecor lantai ini diberi bukaan. Buat apa? Ini buat masuk ke sini menggali. Nah, stratnya mana? Stratnya dari lantai ini. Stratenya pakai lantai ini. Inilah strat kita. Lantai ini. Lantai dasar ini. Jadi digali masuk ke sini. Dalam lubang itu. Masuk ke sini. Jadi dari atas turun ke bawah. Konsepnya seperti ini. Ini diafragma kita. Kemudian di lantai. Ya, ada lubang, masuk sini. Kemudian menggali. Tanah ini digali nih.
Setelah tanah digali, kemudian dicor. Jadi stratnya ini. Ya, ini strat ini. Inilah strat lantai dasar. Setelah kembali lagi yang ya. Terus habis itu gali lagi nih. Setelah digali, cor lagi lantai dasar. Cor lagi lantai basement berikutnya. Habis itu gali lagi. Setelah gali, cor lagi lantai di sini. Nah, ini top down. Naik ke atas, naik ke bawah. Pada waktu yang sama juga bangunan ini naik ke atas. Karena itu top down. Top itu ke atas, down itu ke bawah. Jadi ke atas dan ke bawah. Nah ini terlihat stratnya adalah lantai ini sendiri. Konsep daripada top down adalah ini jadi strating ini. Strat kita adalah lantai itu sendiri. Ya, ini jadi strat. Nah, ini terlihat di sini. Setelah strat ini jadi, ada lubang masuk sini menggali. Setelah digali bentuknya seperti ini. Ini digali, kemudian ini dicor. Ini menjadi, nah, kelihatan ya. Dicor, ini dipasang tulangan, dicor. Maka jadi lantai berikutnya ke bawah. Ini sambungan antara lantai dengan second file kita, tiang kita. Di sini dibobok. Nah, jadi nyambung. Setelah ini cor lantai, buat strat lantai 1, ada bukaan masuk ke sini. Setelah itu cor basement ke bawah berikutnya, gali tanah, cor lagi. Nah, inilah bentuknya, namanya top down construction. Ini paling banyak. Sekarang dipakai karena apa? Kita tidak perlu menggunakan ground anchor yang harus mendapat izin dari kiri kanan. Dan kadang-kadang tidak diizinkan kita menggunakan ground anchor itu. Jadi stratingnya adalah dari lantai ini sendiri. Lantai basement itu sendiri. Dari bawah, dari atas naik ke bawah. Ini contoh, misalkan, ini saya lupa ini di mana, ini gedung tinggi di Jakarta. Ini dinding diafragma, ini profil kita. Profil harus dilakukan dulu. Karena nggak mungkin kita membuat profil setelah lantainya dicor. Jadi dibuat profil dulu untuk fondasi. Kemudian dinding diafragma dibuat. Bisa second file, bisa dinding diafragma ini. Setelah itu cor lantai. Terus digali. Nah, seperti ini. Habis itu, ya ini. Nah, cor lagi, gali lagi, cor lagi, gali lagi, seperti ini. Ini adalah perancah untuk ngecor plat lantainya. Yang ini, perancah ini. Nah ini perancah ini. Datanya perancah ini ya. Oke. Akhirnya seperti ini. Ini turun ke bawah. Ya, daerah naik ke bawah, pada waktu yang sama juga bangunannya naik ke atas. Ini namanya top down.
down construction, ke atas dan ke bawah. Ini bore pile kita nanti jadi kolom sekalian didesain. Namanya king post. Oke. Ini di Wisma Sudirman. Basementnya 9 lantai. Nah, ini fondasi kita, dasar fondasi. Bore pile itu dibuat dulu sebelumnya. Fondasi untuk fondasinya dibuat dulu, bore pile-nya. Karena nggak mungkin kita membuat bore pile setelah galian. Karena nanti kan plak lantai. Jadi pertama kali dibuat bore pile untuk fondasi. Kemudian juga disiapkan kolom-kolom yang nanti jadi kolom. Bukan hanya fondasi. Fondasi kan sampai di sini. Tapi ini juga nanti kolom. Kemudian setelah itu kita lihat. Nah, dinding diafragmanya dibuat. Terus gali. Nah, punya strat. Terus turun lagi. Pasang cor lantai dasar. Sambung dengan kolom di atas. Gali lagi. Cor lantainya. Sambung kolomnya. Nah, ini akhirnya basement dasar. Baru kemudian lubang itu diisi. Lubang yang tadi untuk akses waktu penggalian kita isi, kita cor lagi di situ. Jadi plat penuh. Oke, sebelum saya lanjutkan, kalau ingin tanyakan, tadi adalah konstruksi yang umum dipakai di Jakarta. Sebelum masuk teori, kalau ingin yang ditanyakan. Ada? Niko, jelas tadi? Bisa diikuti? Yang lainnya? Falah? Putu, Falah yang sering itu jawab. Mana, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita lanjutkan ke teorinya. Tadi adalah pelaksanaan di lapangan. Nah. Untuk kelihatan ini slide saya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teorinya ini.
kita kembali ke tes triaksial. Sama dengan waktu kita menjelaskan mengenai daya dukung tanah. Di dalam triaksial, maka sampel tanah ini kita beri sigma 3, segala arah sama, kemudian arah vertikal kita tambah sampai terjadi keruntuhan. Nah, jadi di sini pada waktu keruntuhan, state of stress-nya adalah lateral sigma 3, vertikal sigma 1. Ini pada waktu keruntuhan. Kita bicara pada sampai runtuh. Jadi sampel kita, arah horizontal sigma 3, arah vertikal sigma 1. Pada waktu runtuh apa yang terjadi? Sampel akan memendek dalam arah sigma 1, sampel akan memanjang dalam arah sigma 3. Ingat ya, ini kuliah di awal-awal. Jadi sampel akan memendek dalam arah sigma 1, sampel akan mengembang dalam arah sigma 3. Kemudian bidang runtuhnya adalah lancip terhadap sigma 1, 45 derajat min V per 2, tumpul terhadap sigma 3, 45 plus V per 2. Dasarnya yang kita pakai. Saya punya dinding menahan tanah. Maka pada waktu keruntuhan, pada waktu dinding kita jebol, pertanyaan saya putu, dinding kita bergerak ke kiri atau ke kanan yang hitam itu? Ke kanan, Pak. Ke kanan, nggak mungkin ke kiri, ya. Dinding kita akan bergerak ke kanan karena tegangan apa? Aktif atau pasif? Kanan aktif, Pak. Tegangan aktif, bagus, akan gerak ke sana. Ke arah biru, berpindah dari hitam ke biru. Maka tanah di sini akan naik atau turun? Betul. Maaf, Pak, boleh diulang, Pak? Tanah di belakang ini, yang memberi tegangan aktif ini akan naik atau turun? Akan turun, Pak. Akan turun. Terjadi pemendekan, maka arah vertikal adalah arah sigma 1, Pak. sigma 1, bagus. Ya. Jadi vertikal sigma 1, horizontal sigma 3. Di depan sini tanah kita akan naik. Ini akan memendek. Maka vertikal adalah sigma 3, Pak. sigma 3, horizontal sigma 1, bagus. Nah, seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya tegangan aktif itu adalah sigma 3. Tegangan pasif adalah sigma 1. Apa yang bisa kita hitung? Sigma apa yang bisa kita hitung? Niko. Tofala. Sigma 1, Pak. Sigma apa yang bisa kita hitung? Vertikalnya, Pak. Sigma vertikal. Bagus, gamma kali H. Jadi di sini gamma kali H adalah sigma 1. Tegangan aktif adalah sigma 3. Di sini gamma kali H adalah sigma 3, tegangan pasif adalah sigma 1. Sigma 1 selalu lebih besar dari sigma 3. Nah, seperti ini. Sigma 3 dibagi sigma 1. Inilah koefisien tegangan aktif. Sigma 3 dibagi sigma 1, nilainya lebih kecil atau sama dengan berapa? Niko. KA mungkin nggak nilainya lebih besar dari 1? Sigma 3 dibagi sigma 1. Tidak, Pak. Tidak, lebih kecil atau sama dengan 1. Ya, nilai KA adalah tan kuadrat 45 derajat min V per 2. KP kebalikannya. Nah, jadi kalau saya punya tegangan vertikal sigma 1, maka tegangan aktif adalah sigma 3. Sudut runtuhnya tumpul terhadap sigma 3, lancip terhadap sigma 1, 45 derajat min V per 2, terhadap vertikal,
terhadap horizontal 45 derajat plus V per 2. Yang bisa gitu adalah sigma 1 gamma kali H. Ini gamma kali H. Jadi menggambarkan tegangan, ini kedalaman. Gamma kali H, ini kurvanya. Nah, gamma kali H kita kalikan dengan KA akan menjadi sigma 3. Jadi sigma 1, kalau kita lihat di sini, KA adalah sigma 3 dibagi sigma 1. Thread sama dengan sigma 3. Inilah KA. Jadi sigma vertikal, yaitu gamma kali H, habis itu ini kita kalikan KA, maka menjadi ini. Jadi ini nilainya lebih kecil. Nah, kalau tanahnya berlapis-lapis, maka KA-nya bervariasi. KA1, KA2, KA3. Yaitu tan kuadrat 45 min V per 2. V-nya 30. V-nya 25. V-nya 35. Ini tegangan vertikal. Gamma kali H. H1 gamma 1 ini. H1 gamma 1 set. Di sini H1 gamma 1, H2 gamma 2. H1 gamma 1, H2 gamma 2 ini. Di sini tambah H3 gamma 3. Ini tegangan vertikal. Tegangan horizontalnya apa? Kita kalikan KA. Sigma vertikal ini kita kalikan KA. Nah, ini nilainya. Yang besar datang kuadrat 45 derajat min V per 2. Kalau pasif, kebalikannya. Nah, kalau di sini aktif, di sini pasif. Ya. Kalau misalkan ini sigma vertikal adalah gamma kali H, maka ini kita kalikan KA menjadi tegangan horizontal. Ke arah sana. Gamma kali H kali KA. Sekarang kalau di sini KA, di sini KP. KP nilainya lebih besar atau sama lebih kecil terhadap 1? Niko. Kalau KP. Niko. Lebih besar, Pak. Lebih besar dari 1. Jadi kalau ini gamma kali H, ini nilainya lebih besar. Gamma H dikalikan KP. KP lebih besar dari 1 seperti ini. Ini yang mendorong, ini yang menahan. Kalau P juga, kalau di sini P kita kalikan KA. Kalau di depan sana, P kita kalikan KP. I kita kalikan KP. Nah, kembali lagi yang sebelumnya. Kalau ini kuliah di awal. Kalau saya nimbang di darat, tidak ada air, maka ini setinggi H, tegangan di sini adalah gamma kali H. Kalau ada air di sini, maka ada Archimedes. Ada tegangan ke atas besar berat air yang ditambahkan. Misalkan ini. Maka gamma di dalam yang terendam ini menjadi gamma efektif. Gamma di udara terbuka dikurangi gamma air. Jadi tegangan vertikal di sini adalah H1 kali gamma total, di sini H2 kali gamma efektif. Jadi H1 kali gamma total, H2 kali gamma efektif. Kenapa adanya Archimedes? Ini adalah gabungan antara berat tanah dan keberadaan air. Di lokasi ini, maka besarnya tegangan aktif adalah H1 kali gamma kali KA ini
ditambah Q kali KA. Jadi Q kita kalikan KA, tegangan ini, kemudian ditambah H1 kali gamma kali A. Nah, ulangi lagi. Ini adalah Q kali KA. Ini ke bawah, ini besar tegangan aktif pada tanah. Maka Q kita kalikan KA. Ini. Ditambah lagi H1 kali gamma kali KA yang ini. H1 gamma kali KA. Kemudian yang di sini, karena ini jenuh, maka H2 kali gamma efektif. Ditambah 2 kali efektif di sini. Nah, ini adalah tekanan tanah. Masih ada lagi tekanan air. Yaitu H2 kali gamma air. Berapa KA atau KP untuk air? Iko. KA untuk air berapa? KA air 1, Pak. 1. Kenapa 1? Kenapa 1? Skala arah ya, Pak. Kenapa 1? KA adalah tan kuadrat volume zat min V per 2. Kenapa 1? Betul. Mungkin karena tidak ada rongga udara, Pak. Jadi tekanan dari atas akan tersalurkan sepenuhnya ke samping juga. Kenapa 1? Tegangannya sama ke segala arah mungkin. Ya, kenapa 1? Kenapa ke segala arah sama? Malah. Kenapa KA-nya 1? Pasya? Ya, Pak. Kenapa KA-nya 1? Karena bisa tekanan ke segala oleh air sama nilainya, Pak. Ya, kenapa? Sama. Salma? Kenapa KA 1? Levana? Kenapa KA 1? KA adalah tan kuadrat maklumat derajat min V per 2. Jadi berapa V-nya air? V-nya 0, Pak. V-nya 0, nggak punya shear strength. Maka KA dan KP-nya sama 1 ya. Karena V-nya 0. Kalau ada V, ya nilainya nggak 1 lagi. KA KP-nya nggak sama. Ini 1 karena V-nya 0. Kenapa V 0? Karena nggak punya shear strength. Oke. Nah, ini kalau miring. Kira-kira ini ya, ini tegangan. Jadi ini tegangan akibat tanah dikalikan KA. Kemudian untuk tanah kalikan KA.
untuk yang air dikalikan KA yang nilainya 1. Kenapa 1? Karena V-nya 0. Sudut geser dalamnya. Kemudian kita mulai dengan dinding menahan tanah yang cantilever atau gravity wall. Nah, saya review lagi. Kalau kita punya pasir, maka ini sigma 1, sigma 3. Ini sigma 1, sigma 3. Maka kita dapatkan kalau pasir, sigma 3 adalah sigma 1 kali KA. Dengan adanya kohesi, apa yang terjadi? Semula di sini, semula nyinggungnya ini, sekarang pindah ke sini. Sigma 3-nya berkurang. Sigma 3-nya berkurang. Maka sigma 3 arah horizontal menjadi sigma 1 kali KA dikurangi nilai ini. Min 2C akar KA. Lagi. Karena sigma begini. Dapat sigma 3. Dengan adanya kohesi, nah, sigma 3-nya berkurang sebesar ini. Inilah 2C akar KA. Jadi, kalau semula ini, sigma 3 kali KA, sigma 1 kali KA, ya, sorry. Nih, sigma 1 kali KA, sekarang berkurang. Nah, min 2C akar KA. Sementara kalau pasif, ini jadi sigma vertikal jadi sigma 1. Kalau pasif itu sigma vertikal sama dengan, sigma 3. Sigma adalah sigma 1. Yaitu sigma 3 kali KP. Nah, dengan adanya kohesi yang semula di sini akan membesar. Sigma 1-nya. Ini nilainya 2C akar KP. Plus membesar. Jadi sigma 1-nya semula di sini, sekarang membesar ke sini. Inilah 2C akar KP. Oke. Berikutnya, ini yang perlu saya jelaskannya. Jadi kalau kita punya lempung, maka saya ulangi lagi. Nah, kalau kita memiliki pasir murni tidak ada kohesi, maka sigma horizontal adalah, horizontalnya adalah sigma V kita kalikan KA. Dengan adanya nilai kohesi, maka sigma 3-nya mengecil. Terjadi pengecilan besar ini. Yaitu 2C akar KA. Ini mula-mula, ini berkurang dengan adanya kohesi. 2C akar KA. Menjadi sigma 3 kita. Ya, ini adalah
sigma V kali KA. Kalau tidak ada kohesi, dengan adanya kohesi berkurang 2C akar KA. Ini terjadi pada waktu keruntuhan selalu. Keruntuhan. Kenapa? Karena selalu menyinggung Mohr Coulomb. Kita selalu bicara pada waktu keruntuhan di mana lingkaran Mohrnya menyinggung di sini. Kita tidak bicara tidak menyinggung, tapi atau di sini. Kita bicara yaitu pada waktu terjadi keruntuhan ini menyinggung garis Mohr Coulomb. Oke. Terang? Ini konsep dasar. Ya. Kita aplikasikan. Saya punya dinding penahan tanah ini. Di sini. Dinding kita ini. Setinggi ini. Dinding penahan tanah di sini. Ini misalkan dinding penahan tanah kita. Maka gaya yang bekerja adalah kalau mengikuti ini yang pada waktu keruntuhan tadi, kalau mengikuti rumus ini, maka sigma 3 adalah sigma V kali KA, bentuknya seperti ini, min 2C akar KA. Ini kalau kita gabung, inilah nilainya. Ini menjadi 2C akar KA, min 2C akar KA. Ini menjadi nilai ini. Nah, seperti ini. Perhatian. Perhatiannya, ini sangat konsep dasar. Jangan sampai salah. Ini banyak orang yang desain salah. Jadi kalau saya punya dinding penahan tanah di sini, kalau kita menggunakan rumus tadi di mana asumsinya pada waktu keruntuhan, di sini minus 2C akar KA, di sini plus sigma V min 2C akar KA. Nah, ini mendorong ke sana, tegangan aktif. Perhatian, ini mendorong sana tegangan aktif. Kalau ini min 2C akar KA, ini mendorong atau menyedot karena nilainya negatif. Menyedot ya Pak? Menyedot. Kalau ini negatif artinya menyedot. Ya. Kalau kita menggunakan asumsi negatif artinya menyedot. Perhatian, ini sangat fundamental. Jadi kalau kita menggunakan teori pada waktu runtuh, kita aplikasikan di dinding kita. Ini dinding penahan tanah kita. Maka yang terjadi, daerah sini mendorong, daerah sini menarik. Sana. Ini didorong, ya dinding ini narik sana. Jadi dinding kita didorong ke sini, ditarik ke sana. Kalau kita mengikuti teori ini, ya, maka menjadi seperti ini. Perhatian, ini konsep dasar. Kalau kita lihat gambar ini, mungkin nggak tanah kita nyedot pondasi kita? Ini penahan tanah kita. Enggak Pak. Mungkin nggak? Tidak, Pak. Nggak mungkin. Jadi ini teori. Karena dia sebenarnya terjadi pada waktu keruntuhan. Ya, sehingga ini nggak mungkin.
Maka untuk perhitungan beban pada dinding unahan tanah kita, ini kita hilangkan menjadi seperti ini. Karena tidak mungkin tanah kok nyedot, gimana ceritanya? Ya. Nah, jadi untuk perhitungan tegangan pada dinding unahan tanah, ini yang kita pakai. Ini kita nolkan. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita abaikan. Karena kenyataannya nggak akan mungkin. Sebetulnya ada antar butiran, kohesi suction. Tapi kan tidak terhadap dinding unahan tanah kita. Maka ini kita hilangkan, negatif ini, suction ini nggak mungkin, ganti 0. Inilah untuk perhitungan dinding unahan tanah kalau kita punya kohesi. Jadi untuk dinding ini yang kita pakai. Nah, seperti ini. Kemudian ini sebenarnya saya pernah pernah belajar dinding unahan tanah kan ya, itu di Mektan berapa? Niko? 2, Pak. Di Mektan 2. Nah, saya review lagi. Ya. Stabilitas dinding itu ada namanya overturning, ada sliding, ada eccentricity, ada bending capacity. Ini saya review lagi aja kuliah yang sebelumnya. Apa overturning? Dinding kita terguling. Kenapa terguling? Ada momen. Momen itu dari mana? Tahanan aktif. Tegangan aktif yang mendorong. Jadi kan ada, nah ini tadi, ya, ini memberi dorongan tegangan aktif. Maka akan menggulingkan dinding kita. Muter ke sana. Siapa yang menahan? Berat dinding itu sendiri. Jadi ini yang menggulingkan tegangan aktif ini. Siapa yang menahan? Ditangkapnya di sini. Dorong ke sana, siapa yang menahan? Berat daripada dinding itu sendiri. SF-nya 1,5 sampai 2. 1 overturning, kemudian yang kedua sliding. Meluncur. Menggeser. Sliding itu adalah dinding kita tidak terguling tapi geser, lari ke sana. Ini bisa terjadi kenapa? Karena dorongan ke sana mengalahkan tahanan di sini. Agar tidak terjadi sliding, maka SF-nya ini mah 1,5, di mana yang menahan ini harus lebih besar dari yang mendorong. Berikutnya ada eccentricity. Eccentricity adalah dinding kita tidak terjadi tarik, maka harus berada dalam daerah sepertiga. Ini adalah contoh kita menghitung overturning. Di dalam dinding unahan tanah, maka kalau ini fondasi dinding unahan tanah kita, maka dari titik ini vertikal track. Inilah masa fondasi kita. Tanah akan satu kesatuan dengan dinding ini menjadi satu blok. Nah, ini tarik vertikal, track. Itulah dinding unahan tanah kita ini. Jadi ini dinding unahan tanah kita. Jadi inilah dinding unahan tanah kita. Satu blok ini. Yaitu gabungan antara tanah dengan beton. Nah, ini blok dinding kita, satu blok. Kemudian siapa yang mendorong? Tegangan aktif. Di bagian horizontal,
dan arah vertikal. Arah vertikal. Ini akan menghasilkan momen. Titik tangkap dari sini, straight. Akan menghasilkan momen. Ini yang sementara vertikal mengurangi momen. Kemudian siapa yang menahan? Jadi ini yang menghasilkan momen ini. Kali tinggi ini, inilah momen guling yang menggulingkan. Siapa yang menahan? Berat ini satu kesatuan. Ini menjadi satu blok fondasi. Ini yang menahan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini mempunyai massa. Kita tangkap dari sini. Ini yang menahan. Ini yang menahan blok ini untuk tidak terguling. Tangkap di sini. Siapa yang mendorong? Yang mendorong ini, tegangan aktif. Ini yang mendorong sana, momen. Ini yang melawan. Jadi, safety factor terhadap overturning adalah momen yang menahan, ini, dibagi yang menggulingkan. Kita lihat satu-satu ya. Momen yang menahan adalah massa blok ini. Massa blok ini. Massa blok ini terdiri atas beberapa bagian. Ini misalkan saya tarik begini, maka red kotak ini satu. B1. Kemudian W2 yang ini. Kemudian W3 itu yang mana ya? Ini W3. Kelihatan ya. Oke, ulang lagi. Terdiri atas blok-blok. Ini W1. W1 ini memiliki titik tangkap di sini jarak terhadap ini. L1. L1 titik tangkap ini. Maka momennya adalah L1 kali W1. Momen ke sana. Kemudian maka momennya adalah dari sini L2 terhadap titik tangkap ini. Kemudian W3 yang ini. Menghasilkan momen yang besarnya adalah dari sini ke titik tangkap ini. Kemudian ada W4 yang ini. Kemudian ada W5. Nah, ini semua L1, W1, L2, W2, dan seterusnya MM ini. Ini adalah momen yang menahan. Siapa yang mendorong ini? Di mana safety factor-nya lebih besar dari 1,5.
Kemudian kita lihat tahanan tanah. Tahanan tanah adalah kohesi ditambah sigma V kali tan V. Nah, kita sliding. Ini ada blok mesh tanah kita. Lagi azan, kita break dulu ya. 5 menit. Stop dulu. Lagi azan. Ya, kita lanjutkan lagi. Jadi sekarang kita masuk ke sliding. Di mana sliding adalah tergeser, artinya retaining wall kita sebagai satu kesatuan adalah ini. Ini satu blok. Nah, ini satu blok satuan. Kemudian siapa yang mendorong fondasi kita, jadi tanah kita adalah ini.
tegangan aktif. Nah, siapa yang melawan? Yang melawan adalah ini, di bawah, dan juga tahanan pasif. Pasif biasanya diabaikan. Ya. Jadi kalau kita punya blok seperti ini, maka ini yang mendorong, kemudian yang menahan adalah di sini. Nah, ini itu dibagi dua, yang menahan. Jadi kalau saya punya massa seperti ini memiliki W. Tanah memiliki tan V. Tanah memiliki friksi dan kohesi. Maka kalau saya punya massa yang beratnya W, ini lebarnya B ya. Maka besarnya tahanan ini adalah W, kita kalikan tan, koefisien friksi antara tanah dengan koefisien friksi antara tanah dengan blok fondasi kita. Nah, jadi ini tahanannya adalah W, kita kalikan koefisien friksi, di mana koefisien friksi itu biasanya 2/3 V. Kemudian kalau tanah kita kohesi ada lagi C. Ya. Jadi kita kalikan lagi dengan nilai kohesi. Maka dikalikan selebar B. Inilah tahanan di sini. Jadi saya ulang lagi, besar tahanan terhadap sliding adalah W ini. Dikalikan koefisien friksi antara tanah dengan dinding menahan tanah kita, kira-kira 2/3. Ditambah kohesi selebar B. Inilah yang menahan, yaitu vertikal kita kalikan koefisien friksi, ditambah kohesi kita kalikan lebar. Ini yang menahan. Yang mendorong apa? Yang mendorong adalah tegangan aktif. Biasanya pasif tidak dipertimbangkan. Jadi itulah yang menahan dan yang mendorong. Ini yang menahan, ini yang mendorong. Jadi yang menahan bagi dua, berat retaining wall dikalikan koefisien friksi, ditambah C kali B. Karena selebar B ini. Siapa yang menahan? Yang menahan adalah tegangan aktif. Nah, ini nanti ada contohnya, bisa dilihat di sini, cara ngitungnya ya, mudah. Oke, sampai di sini kuliah kita. Kita lanjutkan minggu depan. Ada yang tanyakan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Selamat istirahat. Oh, ini nggak makan siang yang pada puasa ya. Oke. Untuk yang nggak puasa, selamat makan siang. Kapan ini kuliah mulai ke kampus? Sudah ada yang mulai kampus ini? Sudah Pak, mulai hybrid. Besok. Hybrid ya. Pak Andika
Offline atau online? Yang Pak ini kan yang muda-muda sudah mulai offline. Dapat kabar dari teman di kelas sebelah dengan Pak Andika, sudah pernah Pak masuk kampus. Ya. Oke. Selamat istirahat ya. Jaga kesehatan. Baik Pak, terima kasih.